Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang wacana emas batangan yang akan dikenakan PPN. Dan kalau menurut pendapat saya, ya ini kurang tepat guys. Kenapa? Dan bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang. Karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Pada saat video ini saya buat, harga emas batangan ini masih belum dikenakan PPN. Sedangkan di UU nomor 7 tahun 2021 tentang HPP Pasal 4A di poin D menunjukkan kalau emas batangan akan dikenakan PPN. Tapi saat ini belum disahkan ya guys. Dan berikut ini bunyinya. Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang, salah satunya uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Jadi artinya kalau sampai ini diketok final bahwa akan dikenakan PPN untuk emas batangan, ya berarti sekitar 11% guys. Itu kita dalam membeli emas batangan akan lebih mahal 11% dari harga biasanya, dari harga saat hari itu. Padahal untuk harga bebeknya ya tetap sama. Jadi kita itu modal kita itu akan lebih mahal 11% dari biasanya guys. Jadi yang dikenakan PPN ini adalah yang ada pertambahan nilainya atau ada added value-nya. Jadi kalau misalkan ini adalah perhiasan emas yang dikenakan PPN, saya setuju guys. Tapi kalau untuk emas batangan, ya ini tidak ada added value-nya. Nah, berikut adalah alasan mengapa menurut saya emas batangan ini tidak seharusnya dikenakan PPN. Yang pertama, Indonesia dulu diprediksi karena adanya pandemi akan mengalami krisis ekonomi yang sangat dalam, sangat parah seperti itu. Itu prediksinya. Tapi ternyata tidak separah seperti yang diprediksikan. Kenapa? Ya salah satunya dikarenakan budaya orang Indonesia ini turun-temurun adalah menyimpan atau investasi emas guys. Jadi ketika adanya pandemi kemarin, ya orang ini yang nyimpan emas dan punya budaya turun-temurun membeli emas ya naik gitu loh, simpanan emasnya itu naik sekitar 50%. Walaupun orang yang belinya perhiasan emas pun bukan emas batangan, ya tetap masih bisa untung 30% kalau misalkan belinya itu sebelum pandemi guys. Dengan catatan ya jual beli di toko yang tepat, yang fair ya guys ya. Jadi jangan sampai kalau karena emas batangan ini dikenakan PPN, ya budaya tadi meluntur ya guys. Ya ibaratnya orang melihat, waduh kok kenakan PPN gitu loh, belinya jadi mahal padahal bebeknya masih di bawah. Ya mereka menjadi tidak membeli emas atau menjadi investasi yang lain. Padahal investasi emas lah yang menyelamatkan ketika pandemi. Karena selain harganya naik tiap ada krisis apapun, juga emas itu liquid guys. Jadi seharusnya pemerintah ini mensupport industri emas karena budaya menyimpan emas ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan orang yang menyimpan dan akhirnya menjualnya ketika butuh uang itu untung dan aman. Karena ya orang yang beli emas tadi mendapat emasnya disimpan sendiri gitu, jadi kayak dipegang sendiri langsung, jadi aman dan liquid juga guys. Nah, kenapa saya tadi bilang aman? Ya, karena sekarang ini banyak sekali tawaran seperti platform-platform yang belum tentu itu investasi yang jelas. Ya, investasi bodong kalau bahasanya. Ya, mereka memberikan iming-iming itu besar. Ya, uang kita depositkan, terus kita kan nggak tahu, kita nggak pegang itu. Padahal itu money game atau ponzi, kita kan nggak tahu. Banyak yang seperti itu ya guys. Jadi kalau kita lihat di beritanya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertipu oleh investasi bodong tersebut. Artinya kalau banyak yang tertipu, ini berarti kan demand atau
masyarakat Indonesia ini kan memang suka investasi sebenarnya. Nah, kenapa tidak disupport di emas saja, guys? Jadi maksud saya jangan sampai karena adanya PPN tambahan di emas batangan 11% ini membuat interest dari orang yang mau investasi emas ini lesu atau berkurang gitu ya. Jadi terus akan berpindah ke yang memberi return atau iming-iming yang lebih besar, padahal itu banyak yang ibaratnya bodong ya guys ya. Jadi kalau zaman dulu itu ibaratnya orang bilang member get member gitu ya, ini mirip gitu, ada yang mirip dimana dibungkus lebih rapi, misalkan ya lebih terlihat real lah. Akhirnya banyak orang yang tertipu. Alasan berikutnya adalah kalau sampai emas batangan ini di PPN kan akan terjadi kelesuan di industri emas, dari misalkan pedagang kecil emas, toko emas, pabrik emas, semuanya ini akan terdampak gitu guys ya. Dan kalau kita lihat, kita ini sudah kena pandemi sejak tahun 2020 ya, ibaratnya jangan sampai ditambah karena adanya kelesuan ini di industri emas, jadi makin memperburuk keadaan ya guys. Karena kalau kita lihat, industri emas ini sudah menyumbang devisa negara yang cukup besar per tahunnya, yaitu ekspor emas pada tahun 2021 kemarin sekitar 1,6 miliar US dollar. Dan jika sampai emas batangan ini dikenakan PPN, akan terjadi kelesuan di industri emas dalam jangka yang cukup lama guys. Terbukti di negara India pernah ada yang namanya dikenakan PPN ini dan benar jadi lesu industri emasnya guys. Alasan berikutnya adalah emas batangan ini sudah seperti alat pembayaran, seperti halnya pound sterling, US dollar, dolar Singapura ya, ini sebagai alat pembayaran, jadi itu sejajar. Kenapa? Ya sekarang misalkan ini ada toko emas ya, dia kan nge-buyback emas perhiasannya atau ininya, dia nge-buyback emas kan. Nah ketika dia si toko emas telah membuyback, ketika dia mau kulakan barang, beli barang dari pabrik, si toko emas tadi akan membayar pabriknya dalam membeli barang baru tadi ya menggunakan emas tadi guys. Jadi ini sebagai alat pembayaran, itu yang saya maksud. Jadi karena emas batangan ini adalah alat pembayaran dan tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak ada pertambahan nilai atau added value-nya, ya emas batangan ini emas murni sehingga sejajar dengan mata uang yang seharusnya tidak dikenakan PPN guys. Dan alasan berikutnya lagi adalah kalau sampai emas batangan dikenakan PPN, maka harga emas batangan di Indonesia ini akan lebih mahal dibandingkan dengan luar negeri guys. Artinya ya orang kalau mau beli emas ya jadi nggak di dalam negeri guys. Dan ketika harga di dalam negeri lebih mahal ya ekspornya pun akan susah, ekspor akan berkurang, akan mempengaruhi devisa negara guys. Alasan berikutnya kenapa emas tidak seharusnya di PPN kan adalah kalau kita lihat dari definisi PPN itu sendiri adalah pajak pertambahan nilai. Sedangkan emas batangan tidak ada pertambahan nilai dan tidak ada perubahan bentuk. Berbeda kalau perhiasan emas memang ada pertambahan nilai dan perubahan bentuk. Ya betul, saya setuju kalau perhiasan emas ini dikenakan PPN. Tapi kalau emas batangan kan masih bentuknya masih sama, yaitu emas, masih sebagai bahan baku atau bahan dasar, jadi masih murni dan tidak ada penambahan nilainya. Lalu apa dampaknya jika emas batangan dikenakan PPN? Yaitu devisa negara menjadi turun, industri emas menjadi lesu, dan akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Dan makin banyak orang yang beralih ke investasi yang memberikan iming-iming return besar, yang padahal banyak diantaranya adalah investasi bodong guys. Jadi untuk strateginya bagi yang mau investasi emas ya, sebelum wacana ini diketok, sebelum emas batangan dikenakan PPN 11% ya, strateginya ya beli sekarang aja sebelum ada tambahan lebih mahal 11%. Kenapa? Ya contoh nih, hitung-hitungannya langsung ya guys. Misalkan harga emas per gramnya 822.000 per gram. Ya kamu ketika membeli harga tersebut tinggal dikalikan berapa gram. Misalkan kamu belinya telat ketika sudah diketok kena 11% PPN emas batangannya, ya artinya kamu membelinya itu lebih mahal 11%. Ya hitungannya misalkan tadi
harganya 822.000, 11%-nya ya sekitar 82 ribuan guys. Jadi kamu itu akan lebih mahal 82 ribuan per gram. Jadi kamu beli emas batangannya tadi per gramnya itu tidak lagi 822 ribuan, tapi 904 ribuan per gramnya. Tinggal dikalikan berapa gram kamu beli. Jadi kamu bisa hitung sendiri, kira-kira kamu hemat berapa, kamu beli di berapa ya guys ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yang naik ini adalah modal kita beli di awal, lebih mahal 11%. Sedangkan bebeknya itu tetap di bawah guys, tidak ikut naik. Ibaratnya selisih jual belinya itu kita akan semakin tinggi kalau sampai dikenakan PPN untuk emas batangan. Jadi bagi Anda yang masih membeli emas batangan yang mereknya ini harga jual dan belinya selisihnya tinggi dan ada ditambah misalkan PPN 11%, ya akan semakin tinggi selisih jual belinya, untungnya itu akan semakin lama guys. Jadi bisa tonton video-video saya sebelumnya untuk investasi emas batangan atau investasi emas perhiasan, bagaimana cara untungnya biar untung cepat, bisa Anda cek di video saya sebelumnya ya guys. Oke, tadi adalah pendapat saya. Kalau bagi Anda yang setuju dengan saya, bisa tolong bagikan video ini ke yang lain supaya ya harapannya ya tidak dikenakan PPN ya guys. Ya kita berdoa saja yang terjadi yang terbaik. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung saja komen, nanti akan saya balas di video berikutnya. Thank you for watching and see you in the next video.